Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu wa faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Al-Hurriyah yang semoga senantiasa dalam rahmat Allah Ta'ala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, atas limpahan perkenan dan takdirnya kepada kita. Takdir yang baik hari ini kita berkumpul bersama melaksanakan sholat Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah kita. Dan kita juga bersyukur atas kasih sayang Allah. Allah menjadikan kita berada dalam barisan kaum mukminin, dan kita berharap semoga kita bersama kelak di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam barisan yang sama pula. Para kaum muslimin jamaah Jumat Masjid Al-Hurriyah yang kami muliakan, salah satu topik yang sedang dan mulai banyak dibicarakan di masyarakat saat ini adalah siapakah yang akan menjadi pemimpin kita pada masa 5 tahun yang akan datang. Siapakah yang nantinya akan menjadi pemimpin presiden kita, bangsa Indonesia. Sebagai orang beriman, tentu kita berharap pemimpin kita kelak adalah orang yang benar-benar baik, menjaga amanah, adil terhadap rakyatnya, dan memiliki keberpihakan yang besar kepada kaum muslimin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apakah dalam agama kita ada petunjuk tentang hal tersebut? Apakah dalam agama kita ada diberitahukan kepada kita sifat dan sosok seperti apa seorang pemimpin yang ideal itu? Mari kita kenang kembali kisah ini, kisah seorang sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Seorang Yahudi bertanya kepada sahabat Salman Al-Farisi, "Sungguh Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam telah mengajari kalian tentang segala hal sampai dengan tata cara buang air." Sebuah pertanyaan yang sebetulnya ingin juga meremehkan, ingin juga menguji apakah benar-benar agama ini agama yang lengkap. Karena mereka tahu Salman Al-Farisi, dan kita juga tahu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu sebelum memeluk Islam, beliau mencari kebenaran melalui memeluk berbagai agama, dan terakhir sebelum menjadi Islam beliau adalah seorang Nasrani. Dan maka Salman pun menjawab, benar bahwa Nabi kita, Nabi
Muhammad SAW itu mengajarkan kepada kami segala hal, termasuk tata cara buang air. Dan tentunya ada sambungannya, misalnya tata cara buang air yang diajarkan oleh Nabi kita SAW adalah kami dilarang menghadap kiblat saat buang air, baik air besar maupun air kecil. Kami juga dilarang cebok dengan menggunakan tangan kanan, atau kurang dari 3 batu, atau juga cebok dengan kotoran hewan dan tulang. Ini adalah tata cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Subhanallah, sempurnanya agama Islam. Tata cara sebuah kegiatan yang rutin dan remeh saja diajarkan, apalagi hal-hal yang besar, termasuk diantaranya tentunya memilih seorang pemimpin. Maka hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan tentang hal-hal tersebut, dan diantaranya saya ambil salah satu dari surat dalam Al-Qur'an, surat Yusuf ayat 54 dan 55 yang menceritakan proses pengangkatan Nabi Yusuf sebagai seorang bendahara Mesir. Allah menyebutkan bagaimana Al-Aziz, pemuka Mesir, memuji Nabi Yusuf. Dalam surat tersebut Allah berfirman, innakal yauma ladaina makinun amin. Aziz tadi berkata, innakal yauma ladaina makinun amin. Sesungguhnya kamu mulai hari ini, kepada Nabi Yusuf, menjadi seorang yang berkedudukan tinggi, lagi amanah pada sisi kami. Kemudian lanjutan ayat berikutnya, Nabi Yusuf alaihissalam menjawab, qala ja'alni ala khazainil ardh inni habizun alim. Nabi Yusuf berkata, jadikanlah aku bendaharawan negeri ini, negeri Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi memiliki pengetahuan. Maka disinilah, di ayat-ayat inilah Allah memperlihatkan bagaimana sempurnanya Nabi Yusuf, karena beliau memiliki 4 kriteria yang mencerminkan seorang pemimpin ideal, yaitu makinun, aminun, hafizun, dan alimun. Makinun, memiliki kedudukan sehingga beliau dihormati dan bisa melaksanakan tugasnya tanpa ada yang menghalangi. Beliau juga seorang yang aminun, orang yang amanah, memiliki rasa takut kepada Allah sehingga tidak mungkin mengkhianati rakyatnya. Beliau juga seorang hafizun, beliau mampu menjaga, seorang yang teliti, bukan orang yang teledor dan bukan orang yang menggampangkan masalah. Dan terakhir, beliau adalah seorang yang alimun. Beliau orang yang memiliki ilmu, memiliki pengetahuan, sehingga paham bagaimana cara mengatur pemerintahan dengan benar, mengetahui skala prioritas apa yang penting bagi rakyat dan negara. Dengan 4 karakter inilah beliau telah menjadi pemimpin yang ideal pada saat itu. Kemudian jamaah Jumat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat lain pula Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang karakter seorang pemimpin yang lain, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril adalah pemimpin bagi para malaikat yang lain, juga sebagai penyampai wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya. Karakter malaikat Jibril Allah puji dalam Al-Qur'an, misalnya dalam surat At-Takwir yang kita sering juga membacanya, innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia. Zikuatin indazil arsil makin, yang mempunyai kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, yang memiliki ars. Muto'in sama amin, yang ditaati di sana di alam malaikat, dan amanah. Maka inilah salah satu karakter Jibril yang diangkat menjadi pemimpin oleh Allah, dan ini menjadikan informasi yang penting bagi kita bahwa itulah karakter-karakter yang wajib atau yang semestinya dimiliki oleh seorang pemimpin. Jamaah Jumat Masjid Al-Uriyah semoga dirahmati Allah SWT. Tentu saja untuk memiliki pemimpin dengan karakter yang sangat ideal di atas bukan hal yang mudah. Dan Allah kembali memperingatkan kita, memberikan kita informasi
tentang satu hal yang juga penting pada saat kita memilih pemimpin, ada faktor yang memegang kunci keberhasilan kita mendapatkan pemimpin. Dalam surat Al-An'am ayat 129, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nuwallil baddas zalimina ba'dam bima kanu yaksibun." Demikianlah kami jadikan sebagian orang yang zalim itu menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain, disebabkan apa yang mereka usahakan. Dari ayat ini ada dua hal, para hadirin sekalian, yaitu bahwa pemimpin itu sebetulnya telah ditetapkan oleh Allah, ditunjuk oleh Allah, diberikan oleh Allah kepada kita. Walaupun mungkin prosesnya kita yang melakukan, walaupun mungkin ada hal-hal yang terkait dengan pemilihan, ada hal-hal yang terkait dengan bagaimana cara memberikan suara, tetapi ujung-ujungnya sebetulnya Allah yang menganugerahkan, menghadiahi kepada kita pemimpin tersebut. Hal kedua dalam ayat ini diperlihatkan bahwa ternyata pemimpin itu cermin dari rakyatnya. Pemimpin itu bagaimana rakyatnya. Di sini diperlihatkan bahwa Allah tunjuk orang yang zalim menguasai dan menjadi pemimpin dari kaum yang zalim juga. Karena pemimpin adalah cermin dari rakyatnya, maka dia tidak berbeda jauh dengan karakter dari masyarakatnya. Masyarakat banyak melakukan kezaliman, ketika masyarakat banyak melakukan kezaliman, kerusakan dan tidak menunaikan kewajibannya, maka Allah akan tunjuk pemimpin yang zalim pula di tengah mereka. Pemimpin yang tidak memihak kepada kepentingan mereka, bahkan bisa jadi akan menindas mereka sebagai hukuman atas kezaliman yang mereka lakukan. Maka ketika masyarakat berusaha memperbaiki dirinya, istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, maka Allah tentu akan perbaiki pula, dan Allah akan anugerahkan kepada mereka pemimpin yang memperhatikan kepentingan mereka. Maka jika kita berharap memiliki pemimpin yang baik, kita harus bertanya kepada diri kita, sudahkah kita ini juga menjadi rakyat yang baik? Sebagai rakyat, kita sering menuntut para pemimpin, pejabat pemerintah kita, agar menjadi pemimpin yang amanah, jujur, adil, membela kepentingan rakyat, bertakwa, dan berbagai tuntutan lainnya. Namun, apakah kita pernah berpikir bahwa kita seharusnya juga menuntut diri kita sendiri agar juga menjadi rakyat yang baik seperti apa yang kita tuntut pula kepada pemerintah? Alkisah ada orang Khawarij yang datang memenuhi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib saat itu dan bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, mengapa pada pemerintahanmu ini banyak dikritik oleh rakyat, tidak sebagaimana pemerintahannya Abu Bakar dan Umar?" Tanya si Khawarij itu. Apa jawab sahabat Ali bin Abi Thalib? Beliau menjawab, "Karena pada zaman Abu Bakar dan Umar, yang menjadi rakyat adalah aku dan orang-orang yang semisalku. Sedangkan rakyatku sekarang adalah kamu dan orang-orang yang semisalmu." Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Hurriyah rahimani wa rahimakumullah. Ternyata rakyat yang baik itu penting dan menjadi kunci untuk mendapatkan pemimpin yang baik. Mari sejenak kita introspeksi diri kita, sekitar kita, kondisi kaum muslimin saat ini, kondisi kita di negara ini saat ini. Mohon maaf, ternyata masih cukup banyak kita jumpai kaum muslimin yang tidak sholat seminggu sekali mungkin, hanya di saat Jumat saja, atau setahun sekali pada sholat Id. Juga di bulan Ramadan dia tidak berpuasa tanpa ada uzur. Masih banyak juga yang melakukan transaksi riba, minum khamar, mengumbar aurat, mengerjakan maksiat-maksiat yang bahkan juga berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini semua adalah hal-hal yang sangat perlu kita perbaiki. Bagaimana caranya kita memperbaiki diri?
para ulama mengatakan ada 3 hal berikut yang diantaranya begitu, yang dapat kita upayakan agar kita kemudian menjadi baik. Karena menuju kebaikan juga merupakan rahmat dan anugerah Allah. Allah akan membalikan hati kita, Allah akan putar kita, Allah akan gantikan kita menjadi orang yang baik sekehendak Allah. Itu akibat dari juga apa yang kita upayakan menuju ke kebaikan. Yang pertama adalah dengan ilmu, dan tentunya ini adalah yang dimaksud adalah ilmu agama, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kita giatkan mendatangi majelis ilmu untuk mendapatkan ilmu, untuk mengerti tentang ilmu agama. Karena seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia juga tentang agamanya. Man yuridillahi khaira yufaqihu fiddin. Yang kedua, hadirin sekalian, menggiatkan dakwah tauhid yang benar. Dakwah tauhid adalah dakwah para rasul, seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ibudullaha wajtanibul taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul pada setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Maka dengan ini pula Allah anugerahkan umat yang baik itu dengan berbagai kebaikan pula. Maka mari kita giatkan majelis ilmu dan dakwah tauhid di lingkungan terdekat kita, keluarga, lingkungan kantor, dan lingkungan terdekat kita lainnya. Dan yang ketiga adalah menampakkan akhlak mulia. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik, dan dari akhlak yang baik tentu berkembang menjadi sifat-sifat dan kebaikan-kebaikan yang lain. Selanjutnya, mengakhiri kesempatan khutbah ini, kami mengingatkan kepada para jamaah agar kita tidak pesimis terhadap kondisi bangsa ini. Mari kita letakkan harapan besar dalam setiap doa-doa kita. Seorang ulama yang bernama Fudail bin Iyad, beliau memberikan contoh kepada kita tentang pentingnya mendoakan kebaikan bagi pemimpin. Beliau mengatakan, seandainya aku memiliki satu doa yang mustajab, maka aku tidak akan gunakan doa itu kecuali untuk mendoakan kebaikan pemimpin. Karena kebaikan pemimpin akan memberikan maslahat yang besar bagi kebaikan masyarakatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita untuk menjadi masyarakat yang baik, sehingga dengannya Allah akan anugerahkan juga kepada kita pemimpin yang baik dan membawa maslahat bagi umat dan agama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat innaka antas samiun qaribun mujibun da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmat innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqimus shalah.